Haleluya, puji Tuhan. Ada dua kata yang sangat dicari dan dinikmati oleh setiap pribadi. Dua kondisi dari kata ini merupakan kondisi-kondisi yang betul-betul sangat diharapkan dialami oleh setiap orang, apakah itu sebuah keluarga, ya, pribadi, atau satu komunitas, bahkan sebuah bangsa. Dua kata itu adalah kata kebahagiaan dan kata damai sejahtera. Ini adalah kondisi-kondisi yang begitu sukar untuk ditemukan di dalam kehidupan umat manusia, masyarakat pada umumnya, apalagi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 17 dan ayat 17 dan 18. Saya bacakan untuk saudara ayat ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada sebuah jaminan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Kalau umatnya itu memperhatikan setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan, dan membangun satu hubungan yang akrab dan baik kepada Tuhan. Tentu sebelum kita sampai di sana, maka yang pertama di sana adalah kita betul-betul harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan jaminan-jaminan tersebut. Kalau kita tidak percaya, tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka janji firman Tuhan ini itu tidak akan berlaku pada mereka. Maka mereka itu akan berjuang dan berusaha dengan kemampuan mereka untuk menggapai damai sejahtera yang tidak pernah bisa dicapai oleh kekuatan kita, atau mencoba mencapai kebahagiaan yang tentu saja terlalu jauh dari semua usaha dan semua upaya yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Kebahagiaan dan damai sejahtera memang sebenarnya itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Itu bukan sebuah peristiwa yang terjadi pada satu ketika saja, tetapi itu adalah pengalaman yang bisa dialami oleh mereka yang mempunyai rencana-rencana yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, dengan persiapan yang baik dan dengan gigih dan rela menderita untuk tujuan-tujuan mereka. Maka mereka akan mencapai hasil yang akan pada gilirannya akan membuat mereka menikmati kehidupan kebahagiaan. Orang yang bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yang bisa berada pada tempat yang selayaknya seperti yang diharapkan, itu adalah orang-orang yang bisa menikmati kebahagiaan itu sendiri. Dan kalau kita mencoba untuk memperhatikan apa yang diusahakan oleh umat manusia pada umumnya, mereka pikir bahwa damai sejahtera itu ada pada uang, maka mereka mencoba mengumpulkan uang. Tetapi kebahagiaan dan damai sejahtera itu bukanlah pada uang. Uang memang dapat memberi kepada Anda sebuah istana yang megah. Sudah bisa membeli satu rumah, mansion, ya, kondominium, mungkin berharga 10 miliar, 30, 50 miliar, 100 miliar, bagus. Bahkan mungkin 500 miliar, dan itu seolah-olah bisa menghadirkan satu kehidupan yang tenang. Memang uang dapat memenuhi rumah Anda dengan perabot yang terbaik. Garasi Anda bisa penuh dengan mobil-mobil mewah karena uang Anda banyak.
Namun uang tidak dapat memberi kepada Anda rumah yang penuh dengan kasih dan penghargaan dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Berapa banyak orang yang begitu mengandalkan uang dan mencoba memberikan kenikmatan kepada istri dan anak-anaknya, tetapi kemudian keluarga itu menjadi berantakan. Anak-anak kemudian mencari jalan sendiri, lalu kemudian hidup dengan berbagai hal yang bisa merusakkan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Uang dapat dipakai untuk membayar dokter terbaik saat Anda sakit, namun uang tidak dapat membeli karunia kesehatan yang dari Tuhan. Uang akan menarik perhatian banyak orang kepada diri Anda, namun uang tidak dapat membeli sahabat sejati yang sangat berharga, di mana saudara bisa hidup dengan damai dan kebahagiaan. Raja Salomo pada hari tua, dia adalah seorang raja dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia dikenal sebagai seorang raja yang makmur dan berhasil memakmurkan rakyat Israel dengan kemajuan perekonomian yang luar biasa. Tetapi dia menulis pada akhir hidupnya dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dia juga menulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 28. Siapa yang mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Ini adalah pengalaman sendiri dari Raja Salomo tentang bagaimana kehidupan yang didasarkan kepada harta dan kekayaan. Dengan mencoba mengejar uang, dia merasa pada akhir hidupnya dia seperti daun tua yang jatuh dan kemudian dibiarkan oleh banyak orang yang lain. Kerajaannya pecah menjadi dua kerajaan, diperebutkan oleh anak-anaknya. Dia menangisi akan kondisi yang terakhir, tetapi sudah terlambat. Dia mencoba membangun segalanya dengan harta dan kekayaan. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dan damai sejahtera, itu bukanlah kekuasaan. Saudara bisa memiliki kekuasaan, berada pada posisi yang strategis pada sebuah organisasi, pada sebuah pemerintahan. Tetapi kekuasaan itu tidak dapat memberikan kepada orang yang ada pada puncak-puncak kekuasaan itu kebahagiaan. Justru kalau saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang berada pada puncak-puncak kekuasaan, dia mengalami tekanan-tekanan yang begitu luar biasa dari berbagai sudut. Sehingga ada banyak di antara orang-orang yang berkuasa itu kecenderungan hatinya lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Tetapi dia didorong oleh keinginan untuk tetap berada pada puncak kekuasaan. Akhirnya dia tertekan. Adolf Hitler itu sangat berkuasa, kita kenal. Tetapi pada tanggal 14 April 1945, ia menembak kepalanya sendiri dan meminta mayatnya dibakar supaya jangan dipermalukan rakyatnya. Kekuasaan tidak bisa memberikan sesuatu yang diharapkan oleh jiwa kita, oleh kehidupan ini. Kebahagiaan dan damai sejahtera juga tidak ditentukan oleh keadaan Anda. Apakah Anda kaya seperti tadi? Itu keadaannya, itu tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaanmu dan damai sejahteramu. Ya. Juga kalau kita berada dalam posisi yang tidak punya apa-apa dalam keadaan miskin pada satu ketika, kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah jauh dari kebahagiaan dan kesuksesan serta damai sejahtera. Abraham Lincoln adalah seorang yang kemudian menjadi presiden yang hebat di Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam kemiskinan, di ghetto, di gang-gang, oleh orang tuanya yang tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki pekerjaan yang layak. Tetapi dia memiliki suatu semangat hidup yang tinggi. Dia percaya kepada Tuhannya. Akhirnya dia berhasil menjadi orang yang dilihat oleh teman-temannya sebagai orang yang hebat. Dia dipromosikan ya menjadi anggota Senat dan dia berhasil sebagai senator. Lalu kemudian dia maju dalam pemilihan presiden pada waktu itu dan dia berhasil menjadi presiden. Dan dia kemudian adalah seorang yang bisa membuka
satu suasana kebahagiaan bagi warga negara Amerika Serikat, khususnya para kulit hitam, karena dia menghapus semua undang-undang apartheid pada waktu itu. Memang kemudian dia ditembak dan tewas, tapi dia telah mendapatkan sesuatu yang penting untuk Amerika Serikat. Ada seorang yang buta dan tuli sejak lahirnya, Helen Keller. Orang berkata bahwa dia adalah orang yang paling malang di atas muka bumi ini. Namun dia berprestasi dalam pendidikannya. Dalam keadaan buta dan tuli, dia dapat melakukan prestasi-prestasi belajar yang sangat tinggi. Dan kemudian pada waktu wisuda dari sebuah universitas yang terkenal, dia mendapat predikat magna cum laude. Sangat-sangat memuaskan. Itu adalah seorang Helen Keller yang sebenarnya orang berkata tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi besar. Dan dari prestasi yang besar itu, dia bisa membahagiakan banyak orang dengan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan. Dia memberikan motivasi kepada rakyat dan banyak orang yang ada di Amerika Serikat dan dunia. Saudara juga bisa kenal seorang yang bernama Fujisi, ya. Itu adalah seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, pada satu ketika ada yang bertanya, kalau Anda dilahirkan kembali, apakah Anda suka kalau kemudian Anda bisa memiliki tangan dan kaki? Dia bilang, tidak perlu. Saya merasa dalam kondisi ini, saya telah mendapatkan kebahagiaan karena saya bisa memberikan kenikmatan, kemajuan, semangat kepada banyak orang yang lain. Saya telah memberkati begitu banyak orang di dunia. Dia menjadi seorang motivator yang ulung. Dengan kondisi dia hanya diangkat, ditaruh di meja, lalu kemudian dia bisa berbicara berbagai hal. Dan semua orang dijamah oleh perkataan-perkataan yang kebanyakannya dia ambil dari firman Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, ya, di situ ayat Rasul Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan saudara terpengaruh oleh apa yang ada di sekitar Anda. Don't look to the bigness of your need, but look to the bigness of your God. Itu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Maurice Cerullo. Jangan memandang betapa besarnya kebutuhan Anda, betapa besarnya apa yang sebenarnya saudara harapkan. Tetapi lihatlah betapa besarnya Allahmu. Orang-orang yang berada pada kondisi-kondisi yang kelihatannya kurang menguntungkan, dia memang tidak bisa bergantung kepada apa yang ada di sekitarnya, karena semuanya dalam keadaan yang fatal, buruk. Maka itu mereka menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tuhan mengangkat mereka dan mereka menemukan kehidupan yang sejati dan memberkati banyak orang yang lain. Kebahagiaan dan damai sejahtera bukan kalau kita memiliki segalanya. Ada banyak kali orang bercita-cita untuk memiliki segalanya, lalu kemudian dia mulai merencanakan dia akan melakukan ini, dia akan naik kapal pesiar, dia akan mengelilingi dunia, dan dia akan melakukan banyak hal untuk membuat hatinya puas. Dia mendapatkan kebahagiaan, dia mencoba untuk memberikan kehidupan damai. Dia dapat menghadirkan itu bodyguard, pengawal-pengawal dan sebagainya, dan dia akan tinggal pada sebuah mansion dan dia rasa bahwa dia bisa sejahtera di sana. No, itu adalah satu pemahaman yang keliru. Jadi bukan kalau kita memiliki segalanya. Ada sebuah kisah dari Tolstoy, seorang penulis ya yang sangat terkenal. Dia mengisahkan cerita pendek tentang seorang petani kaya, sudah kaya, dan tidak puas dengan tanah pertanian yang dimilikinya. Pada suatu hari, sepertinya didatangi oleh seorang yang dia anggap luar biasa, dan kemudian orang itu menawarkan kepadanya bahwa dia dapat memperoleh tanah yang lebih luas lagi dari yang dia miliki. Tetapi ada satu syarat. Dia harus mengukur tanah yang dia inginkan dengan cara dia berjalan sejauh yang dia bisa tempuh, ya. Pada ujung jalan yang dia tempuh itu merupakan batas dari tanah yang akan dikaruniakan padanya.
Tetapi dengan satu syarat, dia bisa memilikinya kalau dia kembali ke dari mana dia mulai start, itu sebelum matahari terbenam. Jadi kemudian dia berjuang. Wah, dia senang sekali. Dia berjalan, berlari terus. Dia lihat sudah 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, sampai 10 kilometer. Terus dia merasa tidak puas. Dia pikir, masih lagi, lebih lagi. Sampai dia boleh mencapai 20 kilometer. Ya, itu perjalanan yang cukup jauh. Ya, berjalan, berlari. Dia berusaha untuk sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tetapi kemudian dia sadar, dia hanya bisa memiliki kalau dia bisa kembali ke tempat dari mana dia start pada waktu matahari belum terbenam. Sebelum terbenam matahari. Wah, dia sadar, dia berusaha kembali. Waktu dia kembali, itu sudah agak senja. Sedangkan dia sudah mencapai satu perjalanan yang jauh. Dia berusaha supaya betul-betul dia bisa mendapatkan semua yang dia telah jalani. Dia berlari. Dan akhirnya memang dia tiba di tempat itu. Dia seperti merasa puas dengan dia berhasil. Tapi dia sudah sangat capek. Dia jatuh, dia muntah darah dan tewas di situ. Kisah itu berkata, akhirnya dia hanya mendapat 1 meter dan 1 kali 2 meter. Karena disitulah dia digali kuburannya dan dimasukkan ke dalam. Kita pikir kita bisa memiliki segalanya, tetapi apa yang kita pikir bisa mendatangkan kebahagiaan itu sebenarnya tidak. Apa untungnya kita memiliki seentero dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kita tidak akan membawa apa yang kita dapatkan ya, ke tempat kemana kita nanti akan tuju kalau kita telah meninggal. Memiliki segalanya ya. Dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 25 itu tadi saya sudah katakan, apa untungnya kita memiliki seluruh dunia ini jikalau jiwa kita binasa. Filipi pasal 3:13 di sana Rasul Paulus mencoba untuk menguraikan kebahagiaan ya, dan keberhasilan adalah supaya mengetahui satu hal dalam kehidupan yang Tuhan tugaskan dan supaya kita bisa melakukan dengan segenap hati dan segenap pikiran dan segenap jiwa. Ya. Dalam kitab Filipi pasal 3 13 sampai 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bukan kalau kita memiliki segalanya, tapi kalau kita memiliki Yesus dan kita terus-menerus menemukan kehidupan kebersamaan dengan Yesus sampai kita mencapai garis akhir bersama-sama dengan Kristus untuk tinggal dalam kemuliaannya yang sangat luar biasa. Maka itu saudara sekalian, saya mengajak kepada kita sekalian untuk mari kita merenungkan kebenaran-kebenaran ilahi yang kita telah dapatkan dari waktu ke waktu. Bahwa kalau kita ingin kehidupan kita itu betul-betul bahagia dan sejahtera, yaitu kita mengikuti apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Tuhan. Ya, seperti yang ayat yang kita baca di dalam kitab Yesaya pasal pembacaan pertama kita itu dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kuasa Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kita lihat bahwa Tuhan memang menjanjikan hal-hal yang luar biasa, tetapi mari kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Apa yang Tuhan ajarkan adalah tentang hal yang memberikan faedah, yang menuntun kita di jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan telah gariskan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan.
Tuhan ingin supaya kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan ingin kita melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita berjalan pada jalan-jalan yang benar di dalam Kristus Yesus, itu jaminan tentang kebahagiaan dan damai sejahtera. Itu merupakan sebuah keniscayaan. Kita benar-benar diminta oleh Tuhan supaya kita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Ini berarti sesuatu yang bersumber dari sumber mata air surgawi. Sumber yang tidak pernah kering itu adalah sumber dari mata air surgawi, dari Tuhan sendiri, dan dia akan mengalir. Dan kita membuka hati, dia akan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmati kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenapa Rasul Paulus tidak peduli dengan semua tantangan, masalah yang dia hadapi dalam pelayanannya? Ya, padahal dia dirajam dengan batu di Listra. Dia dipenjara di kota Filipi. Lalu kemudian dia ditangkap di Yerusalem. Lalu dia harus dibawa sebagai orang tawanan ke Roma. Lalu kemudian ditempatkan di penjara di kota Roma. Tetapi dia tidak merasa bahwa itu mengganggu pelayanannya. Kenapa? Karena ada sungai Allah yang mengalir dalam hidupnya yang tidak pernah kering. Lalu dia berkata di sana, kita berkata, ya, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada sungai yang mengalir, yang memberikan kepadanya damai sejahtera. Dia merasa tenang di tengah-tengah berbagai gejolak dan kemarahan dari banyak orang tertentu, orang Yahudi dan sebagainya. Lalu kemudian dia merasa bahagia karena seperti dia berada pada sebuah perjalanan untuk menuju kepada pelabuhan Baka. Dia adalah orang yang memberikan satu keteladanan yang luar biasa. Kenapa Yusuf itu kemudian berjalan terus dan dengan tenang menghadapi berbagai gejolak kehidupannya? Lalu dia membuktikan apa yang dia mimpikan itu merupakan sebuah realita. Itu karena dia adalah orang yang mengikuti Tuhan secara benar. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan padanya, sehingga dia merasa tenang di dalam berbagai tantangan dan cobaan dan sebagainya. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego itu kemudian begitu tabah, begitu luar biasa? Ya, mereka berhadapan dengan Nebukadnezar, dia mengancam untuk membakar mereka hidup-hidup. Mereka tidak peduli dengan ancaman itu. Kenapa? Damai sejahtera Allah ada di dada mereka dan kehidupan mereka. Mereka merasa bahagia karena sudah bersama dengan Tuhan. Itu api tidak bisa membakar damai sejahtera dan kebahagiaan pada mereka. Mereka tidak peduli, mereka siap dilemparkan ke dalam api. Mereka tidak mau menyembah patung dewa dari Nebukadnezar. Mereka memang dilemparkan, tapi damai sejahtera menjamin kehidupan mereka. Tuhan datang di tengah-tengah api, membuat mereka bisa bersuka cita. Haleluya. Itu merupakan sesuatu yang penting. Kita ada pada ancaman COVID-19. Kita jangan kemudian mengalami suatu kondisi kehidupan yang seperti atau seolah-olah segala sesuatu sudah selesai. Tidak, kita punya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera. Maka itu kata Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di Babilonia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu adalah berkat, kebahagiaan dan damai sejahtera. Walaupun mereka ada di tanah pembuangan, mereka harus percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa merubah kondisi yang buruk menjadi kondisi yang membahagiakan. Buktinya Daniel menjadi Perdana Menteri, menjadi orang ketiga yang paling berkuasa di Babel. Sadrak, Mesak, Abednego menjadi bupati dan gubernur di Babel. Ya, itu mereka merubah kondisi-kondisi seperti kondisi yang putus asa dipikirkan oleh banyak orang yang lain, kondisi yang buruk, kondisi yang malang. Mereka tetap percaya Tuhan kami berkuasa melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan ini.
Saya berkata kepada saudara dalam nama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Jemaat Tuhan, saudara ada di rumah, tapi mari kita tetap membangkitkan iman. Percaya kepada Dia yang dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik. Segala sesuatu bekerja bersama-sama bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, Tuhan hadir untuk memberikan sebuah pesan yang baik supaya kita percaya kepada Tuhan, dan damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, kata Yesaya. Kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendapat pesan dari Tuhan pada hari ini. Haleluya. Haleluya, puji bagi nama Tuhan, bahwa Engkau sedang menghadirkan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan sekalian. Menghadirkan kebahagiaan yang sejati pada kami sekalian sebagai umat-Mu. Asal kami sungguh-sungguh memperhatikan hukum-hukum dan perintah-perintah-Mu. Asal kami melakukan kehendak-Mu. Kami ada di hadirat-Mu pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan akan menyatakan kuasa kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Berkatilah setiap pribadi yang menerima, mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada, supaya mereka akan berjalan lagi dengan tenang, berjalan dengan kepastian bahwa akhirnya mereka akan meraih kemenangan yang gilang gemilang di tengah-tengah kondisi yang paling buruk sekalipun. Terpujilah Tuhan, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.